Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, sekarang ini teknologi kok semakin memanjakan aku ya. Gak usah pergi ke salon, udah bisa tampil kayak artis papan atas. Cukup sama filter ini, mukaku udah glowing loh. Ayo, lagi ngapain? Kok senyum-senyum sendiri, Bu? Ayo. Ada bapak tuh. Coba lihat ini penampilan ibu. Coba lihat Pak. Beda kan? Loh, itu ibu ya? Iyalah. Bentar. Kok kayak beda banget, Bu? Tadi Bapak pikir kayak Citra Kirana gitu loh. Citra Kirana. Bener toh Pak? Ibu kayak Citra Kirana loh. Itu toh salah satu pemeran sinetron tukang bubur naik haji itu. Nah, kalau diperhatikan face-nya mirip sih Bu ini. Itu kalau pakai filter sih. Maksudnya kalau nggak pakai filter? Kalau yang itu Bapak nggak mau nerusin deh. Bisa-bisa Bapak ini nggak makan nanti seminggu. Oh benar itu. Tapi ibu kelihatan lebih muda dan cantik toh Pak. Bapak juga bisa loh coba pakai filter ini loh. Biar Bapak itu kayak aktor. Nah, siapa namanya itu Pak? Aktor yang ganteng itu loh siapa? Nikola Saputra. Iya bener Pak. Masa Aduh sih? itu kan yang ganteng loh Pak. Bapak pengen coba? Ntar Bapak bisa pakai foto profil. Wah pasti keren loh Pak. Bu, nggak usah lah Bu. Ya biarin aja Bapak tampil apa adanya kayak gini aja udah. Bapak udah puas ini. Udah tua gini juga ya disyukuri aja lah Bu apa yang ada gitu. Alah Bapak ini ya nggak apa-apa lah Pak. Meskipun udah tua kan yang penting penampilan kita ini selalu glowing gitu loh Pak. Ya meskipun pakai filter sih. Ya nggak apa-apa sih Bu. Itu kan nggak ada hukum yang melarang juga. Ya iyalah Pak. Tapi harus hati-hati loh Bu. Kenapa? Bisa-bisa ibu kaget nanti lihat wajah sendiri di cermin. Yang ternyata nggak sama dengan tampilan di medsos itu loh Bu. Karena bantuan teknologi. Ya hati-hati aja. Ya iya sih Pak. Bener juga sih kata Bapak. Ibu loh pernah kaget. Dan kan? ya kayak ngerasa ada yang aneh gitu loh. Kok sepertinya ibu itu tidak tampil dengan diri ibu sendiri gitu. Ya mungkin udah merasa nyaman gitu loh Pak sama tampilan yang sudah diubah sama filter-filter yang canggih-canggih itu. Nah itu dia. Sebenarnya loh Bu ya, teknologi itu menurut Bapak nggak salah sih Bu. Cuman memang kita ini harus mampu mempergunakan teknologi itu untuk kebaikan kita Bu. Karena jangan sampai kita gunakan teknologi itu untuk menipu orang lain atau memanfaatkan orang lain. Ya itu yang nggak boleh sih Bu. Ya ibu setuju sih Pak kalau itu. Ya kalau ibu kan pakai teknologi ini kan hanya untuk tampilan di medsos aja. Ya selebihnya ya tampilan ibu ya kayak gini lah Pak, apa adanya. Ya Bu, nggak apa-apa kok Bu. Kita kan katanya harus menjadi diri kita sendiri, ya tak? Betul. Kita nggak boleh pakai topeng gitu loh Bu. Pakai topeng? Maksudnya gimana? Kan banyak tuh Bu, orang yang hidupnya itu bertopeng. Kelihatannya kayak baik gitu. Kelihatannya sangat perhatian. Tapi sebenarnya di dalam hatinya menyimpan berbagai kejahatan Bu. Contohnya Pak? Oke, Bapak kasih contoh ya. Contohnya ada orang yang selalu berpakaian bersih dan rapi. Memang itu nggak salah sih. Tapi kan yang salah adalah penampilan bersih dan rapinya itu hanya untuk topeng untuk menipu orang gitu loh Bu. Gitu. Sudah banyak kejadian itu Bu. Iya Pak. Orang itu jadi tertipu dengan penampilan. Ya padahal kan ujung-ujungnya dia hanya pengen memanipulasi dan menipu aja. Oh kalau yang begitu ibu pasti nggak setuju lah Pak. Apalagi yang udah merugikan orang lain. Lah ya ingat loh Bu, bertopeng itu
bukan hanya dilakukan oleh orang-orang sekuler aja. Banyak loh Bu, bahkan orang yang mengaku dia beragama, bahkan sangat taat beragama. Tapi bisa juga menggunakan topeng, kan miris itu Bu. Ya kalau dipikir-pikir seharusnya nggak kayak gitu dong ya Pak ya. Bener Bu, harusnya memang nggak boleh seperti itu. Tapi kan ya kenyataannya yang kita lihat di masyarakat kan ya seperti itu Bu. Bener sih ya Pak ya. Kan sekarang banyak kasus dengan kedok agama digunakan untuk menipu orang. Tapi kan ya itu oknum sih ya Pak ya. Oke, setuju sih Bu. Kita juga nggak boleh menganalisir semua seperti itu. Tapi kan memang ada juga orang yang menggunakan kedok agama untuk menipu orang lain gitu loh. Tapi sepertinya ada kok Pak di berbagai elemen masyarakat ini loh Pak. Iya. Ya kapan hari kan ada berita itu loh. Ada yang mengaku dirinya itu sebagai aparat, terus berhasil menipu para wanita. Ya gitulah, terpesona sama penampilan gitu, kan biasa. Betul ya. Makanya Bu, zaman sekarang itu kita harus lebih hati-hati, harus lebih waspada. Betul itu Pak. Apalagi kan orang yang menggunakan media sosial dengan motivasi yang salah itu banyak banget sekarang. Nah iya. Nah, fotonya itu bisa diedit lah. Dan bahkan kita bisa tampil sebagai pejabat yang hebat. Dan ternyata ujung-ujungnya ya hanyalah tipuan belaka aja Bu. Jadi itu yang Bapak maksudkan tadi, bahwa manusia itu senang menggunakan topeng. Gitu tak Pak maksudnya? Bener Bu. Itu baru beberapa contoh aja loh Bu. Tapi dalam keseharian kita nggak usah melihat jauh-jauh deh. Coba kita lihat diri kita sendiri aja Bu. Kita kan kadang itu kelihatan sangat beragama gitu kan ya. Kelihatan kayak taat gitu. Ya casing luarnya lah bisa dibilang rohani banget begitu loh Bu. Kalau di status WhatsApp selalu upload kegiatan-kegiatan rohani, ayat-ayat Alkitab gitu ya. Pertanyaannya, apakah kesehariannya emang kayak gitu? Ya kan belum tentu juga Bu. Iya sih. Bisa jadi cara hidupnya penuh dengan tisani. Hah? Apa? Tisani? Loh? Apa sih Pak itu? Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Tisani itu tipu sana sini. Aduh, Bapak ini ada-ada aja. Ya benar kok Bu itu. Kan dari zaman dulu Bu, manusia itu sudah memperlihatkan dirinya itu sebagai manusia yang bertopeng gitu loh Bu. Ya secara lahiriah beragamanya itu luar biasa gitu. Tetapi secara batiniah penuh dengan dengki, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam, dan macam-macam lah Bu. Itu apakah seperti yang dikatakan kuburan itu yang dicat bagus, tapi sebenarnya di dalamnya itu hanya raga yang sudah membusuk? Boleh juga diibaratkan seperti itu sih Bu. Oh iya. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa orang nggak boleh merawat kuburan leluhur keluarga mereka. Ya tentu bukan itu maksudnya ya. Tapi gambaran itu kan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga Bu. Oh iya. Gini loh Pak, kalau yang namanya memakai topeng, kan itu nggak selalu sama dengan yang sesungguhnya toh. Betul. Ya kan misalnya ada topeng wajah yang tersenyum manis. Ya padahal yang pakai wajahnya udah muram karena kelelahan, ya toh? Iya betul. Boleh sih kita katakan seperti itu juga Bu. Tapi dalam kenyataan dan dalam kehidupan seorang pekerja seni, mereka ini ingin menunjukkan bahwa itu adalah diri kita sendiri Bu. Kadang menggunakan topeng yang manis, kadang juga menggunakan topeng yang bengis gitu loh, yang marah gitu. Ya itu hanya peran aja sih Bu. Terus yang Bapak maksudkan dengan membuka topeng itu yang kayak gimana Pak? Ya kita harus jadilah diri kita sendiri Bu, apa adanya. Gitu. Kita itu nggak boleh berpura-pura kuat kalau sejatinya kita itu manusia lemah. Kita juga nggak boleh kelihatan suci jika sejatinya kita itu kehidupannya bobrok gitu loh Bu. Kita memang bisa mengelabui manusia, tapi kita nggak mungkin dong menipu Tuhan, ya nggak Bu? Ya kalau udah urusan sama Tuhan kan ya nggak seorang pun bisa menyembunyikan diri toh Pak. Betul, benar-benar itu Bu. Boleh kita memakai topeng sebagai seorang yang kelihatannya suci, kelihatannya rohani. Toh Tuhan tahu juga kok kebusukan hati kita. Terus
Yang benar itu yang gimana? Ya, yang benar itu adalah kita menyadari diri sebagai orang yang tidak sempurna, Bu. Orang yang sebenarnya di dalam hati selalu ada rasa benci, rasa dendam, sombong, mementingkan diri sendiri, gitu loh, Bu. Ya kan, tapi manusia itu sulit, Pak, mengakui semuanya itu. Nah, itu yang tadi Bapak katakan, Bu. Seperti lagu, buka dulu topengmu itu loh, Bu. Ya, tahu Ibu. Maksudnya jadilah pribadi yang jujur dengan diri kita sendiri. Ya, apa kita harus membuka semuanya pada orang-orang? Kalau Ibu ini misalnya pendendam, pembenci gitu. Oh, bukan itu maksudnya Bapak, Bu. Lah terus maksudnya gimana? Gini. Kita itu harus jujur dengan diri sendiri melalui perenungan diri kita sendiri juga, Bu. Bahwa sebenarnya di dalam diri kita ini masih bercokol yang namanya hawa nafsu, masih bercokol yang namanya kesombongan, rasa iri, rasa ingin merampas milik orang lain gitu loh, Bu. Waduh, rasanya kok susah ya, Pak ya. Ya kan kita tahu sendiri, Pak, kita ini manusia yang paling sulit loh mengakui kalau kita bersalah. Bener kan? Iya, betul. Itu kan kita sendiri yang begitu, Bu. Kapan hari tuh Bapak lupa naruh kunci motor. Nah, pas Ibu ingatin agar hati-hati, emang Bapak dengan ikhlas menerima masukan itu. Ya kan Bapak masih membuat banyak alasan, Bu, untuk membenarkan diri Bapak. Tidak sepenuhnya menerima gitu loh. Iya, itu bukan hanya Bapak. Ibu juga kayak gitu kok, Pak. Nggak mau kalau dibilang salah, kan wanita selalu benar katanya. Iya toh? Sekarang kita ini disadarin, Bu, betapa keras hati kita untuk mengakui kalau saya itu orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekeliruan gitu loh, Bu. Makanya, Pak, sulit banget loh buat kita ini melepaskan topeng. Ya tuh, Pak? Itu memang tidak ada pilihan sih, Bu. Jika kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Semasih kita menggunakan topeng kepalsuan, selama itu juga kita akan hidup dalam kemunafikan, Bu. Ya, nampaknya di luar baik, namun faktanya di dalam penuh dengan kebusukan. Iya loh, Pak. Kita ini semua masih berproses untuk menjadi pribadi yang jujur dengan diri sendiri. Benar, Bu. Bapak setuju banget. Karena itu adalah titik awal kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Dia kehendaki gitu loh, Bu. Iya, benar, Pak. Terima kasih loh, Pak, sudah ngasih waktu buat ngobrol. Semoga ya, Pak ya, kita kedepannya nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Kita ini kan sama-sama berproses, sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kita sama-sama mendukung lah, Bu ya. Iya, Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.